Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan kita juga masih berbicara soal undian gratis berhadiah dan tanggung jawab sosial dunia usaha dengan Bapak Dayat Sutisna yang hadir secara langsung di studio kami ya, di studio KBR. Bapak Dayat Sutisna selaku Kasubdit Pemantauan dan Penyidikan Direktorat PSDBS Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI. Dan pagi ini juga kita akan buka kesempatan ya buat Anda yang tersebar di seluruh Indonesia mendengarkan 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Silakan Anda bisa telepon di 0800 245 7893. Nomor telepon bebas pulsa. Kemudian untuk SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181. Baik, kalau tadi sebelum jeda kita sudah terhubung dengan Pak Yahya di Jakarta yang menanyakan soal bagaimana dengan beberapa undian yang diselenggarakan oleh minimarket gitu ya, dan melalui spanduk promosinya sementara pengumumannya dia tidak tahu sama sekali apakah ini termasuk kategori penipuan atau bukan, kata Pak Yahya. Nah, bagaimana nih? Ini terkait dengan Iya, pengawasan, ya kan Pak? betul. Seperti apa tanggapannya? Ya, jadi Pak Yahya, bagi penyelenggara yang memiliki izin, pertama ketika dia promosi itu baik melalui media sosial, melalui spanduk, di situ seharusnya mereka mencantumkan masa promosi. Misalnya untuk undian ini nih, promosi ini dia berlaku misal dari bulan Juli sampai dengan September. Maka di rentang waktu itu berarti setiap peserta punya kesempatan untuk menjadi peserta Iya. undian. Nah, mestinya dicantumkan itu Pak. Yang kedua, biasanya juga dicantumkan kapan itu undian akan dilaksanakan. Ada tanggalnya. Oh, penentuan pemenang bisa tanggal 1 Agustus dia akan tercantum. Dan yang ketiga sebetulnya kewajiban penyelenggara itu dia mencantumkan nomor izin dari Kementerian Sosial. Entah itu di spanduk, entah atau misalnya di media promosi. Nah, terkait pengumuman pemenang itu memang selama ini yang kami tahu Pak, banyaknya mereka mengumumkan melalui media sosial mereka atau website resmi mereka. Jadi jarang sekarang kayaknya yang langsung dipajang di spanduk Pak Rijal ya. Jadi mereka mengumumkan di medsos dan itu tercantum di dalam SK yang dikeluarkan Kementerian Sosial tentang tata cara pengundian, syarat ketentuan, promosinya kapan, penentuan pemenang kapan, diumumkan melalui apa, itu semua rinci gitu kan. Nah, nanti Pak Yahya sebenarnya kalau mau lebih jelas bisa ke call center kita Pak untuk cek itu legal apa tidak legal gitu kan. Nah, jadi kami punya call center Pak. Kalau yang teleponnya itu 021 314 4000. Kemudian juga bisa ke WhatsApp kami Pak. WhatsApp kami itu 081 382 444 000. Nah, nanti kita akan cek di aplikasi kami di SIM PPSDBS apakah itu sudah berizin atau belum. Oke. Iya. Baik. Jadi Pak Yahya boleh langsung WhatsApp ya, dikirimkan saja keluhan Bapak mengenai undian berhadiah yang Bapak maksud tadi di nomor 081 382 444 ya. Iya. 444000. Iya. Oke, gampang banget ini nomornya. Atau nomor telepon langsung aja. Iya. Telepon juga bisa ya Pak ya. Bisa. Di 021 314 4000. Baik. Dan sekarang saya akan ke pertanyaan dari YouTube channel kita melalui live chat YouTube. Ada Dedon Aradoni. Marak undian berhadiah yang masuk lewat SMS dari banyak pihak. Bagaimana cara mengetahui bahwa undian tersebut legal atau resmi ya, sehingga kita tidak mendapatkan penipuan? Oke, iya. Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Pertama gini Pak, kalau kita merasa tidak ikut satu program undian, itu jangan mudah tergiur gitu kan. Lah kita kan nggak merasa misalkan. Nah, jadi pastikan kalau kita tidak ikut satu program, jangan langsung menerima bahwa itu sebagai sebuah hadiah. Yang kedua, untuk memastikan tadi Pak, Bapak misalnya bisa menghubungi call center kami. Jadi kan biasanya mereka ada yang ngirim lewat WA, ada kadang lewat pos juga. Nah, di situ ada penyelenggara. Nah, melalui WA aja tanyakan, Pak misalnya tolong dicek apakah perusahaan ini betul nggak berizin atau tidak. Nah, nanti kami cek. Karena memang jujur sampai saat ini kita belum punya aplikasi yang memudahkan masyarakat ngecek undian itu berizin apa tidak gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman petugas di lapangan sebenarnya di Dinas Sosial, dia bisa ngecek di aplikasi SIM PPSDBS. Dia berizin apa tidak gitu kan. Jadi bisalah nanti mau call center kami tadi. Baik. Jadi kita juga kadang-kadang memang nggak tahu ya ini penyelenggara dapat nomornya dari mana, tiba-tiba masuk aja. Betul. Mengganggu banget sih memang.
Tapi Pak, berarti dalam artian, kalau terkait dengan pertanyaan dari Pak Yahya tadi bahwa dari Kemensos sendiri melakukan pemantauan, melakukan Betul, pengawasan terhadap iya, penyelenggaraan undian berhadiah ini ya? iya. Seperti Jadi apa nih betul. teknisnya? Jadi Pak Yahya dan Kang Rijal, kami itu di lapangan punya satu SDM yang namanya penyidik pegawai sipil bidang undian. Nah, ini tersebar di seluruh provinsi yang sekarang itu jumlahnya kurang lebih 142. Mmm, Nah, mereka memang melakukan pemantauan pengawasan baik bagi yang berizin maupun yang tidak berizin. Jadi mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan keliling atau istilah di kami patroli, Pak. mmm, Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita melalui aplikasi. Jadi kita cek di SIM PPSDBS mana yang berizin, mana yang tidak. Nah, yang ketiga kita pun melakukan istilahnya googling. Kita melihat di medsos nih karena memang sekarang juga banyak modus penipuan itu melalui medsos, betul ya. betul. Ya, jadi kita, Pak, melalui aparat PPNS kemudian kita dengan dinas-dinas sosial seluruh Indonesia itu melakukan pemantauan. Nah, bahkan ketika misal satu penyelenggara akan mengadakan penentuan pemenang itu wajib dihadiri petugas Kementerian Sosial, dinas Mmm, sosial dan notaris sehingga itu betul-betul legal. dari Gitu. kepolisian juga ya? Ada kepolisian juga menyaksikan. Baik. Nah, sederhananya nih Pak, yang bisa dilakukan di masyarakat untuk mengecek apakah ini undian berhadiah yang legal atau Mm-mm. ilegal itu seperti apa? Apakah misalnya nih kalau Pak Yaya tadi kan di spanduk Mm-mm. medianya, Ya, media promosinya, apakah di sana harus ada tulisan izin, berizin atau seperti apa sih Pak? di dalam ketentuan kita seharusnya penyelenggara memang mencantumkan. Jadi kan ada surat keputusan Menteri Sosial Hmm. tentang izin promosi dan izin undian. Nah, mereka sih mencantumkan itu. Jadi kalau sudah tercantum, kalau benar ya mereka nulisnya itu berarti legal. Nah, Oh, kalau tadi untuk memastikan, sebenarnya memang selama ini kami ada aplikasi e-Sabi, tetapi memang belum familiar. Jadi yang paling mudah nanti untuk masyarakat boleh ke call center aja, Pak. mm-mm. Atau misalnya kalau dekat dengan dinas sosial bisa tanya ke dinas sosial karena kita punya aplikator di seluruh dinas sosial yang bisa akses ke aplikasi SIM PPSDBS untuk Hmm. memastikan gitu kan penyelenggara itu Jadi bahwa semuanya terintegrasi ya? iya kita dengan dinas sosial dengan PTSP selama ini sudah terintegrasi karena Oke. perizinannya terkait dengan mereka juga. Jadi jangan khawatir ya, karena semuanya sudah diatur. Iya. Dan Kemensos juga tidak sembarangan mengeluarkan Betul, izin dong ya betul, nggak sih Pak? betul, iya, betul. Lalu nih berbicara soal mengeluarkan izin juga Pak. Mm-mm. Dalam UGB ini apakah ada syarat dan nominasi hadiahnya atau jenis barang yang jadi hadiah? Kalau tadi kan disebutkan juga bahwa tujuannya itu harus tidak melanggar ya kan? Betul. Mm-mm. Jelas gitu loh. Nah, ini seperti apa Pak? Nah, sebetulnya kalau untuk hadiah itu kan tidak dibatasin ya nominalnya berapa mau apa, tetapi tentu juga harus dilihat dari sisi kemanfaatan kan. Nah, Hmm, selama ini memang hadiahnya macam-macam, ada yang mobil, ada yang bentuk voucher, alat rumah tangga, bahkan tabungan. umroh pun ada, Ya, umroh segala macam ada sih. betul. Jadi intinya kita tidak membatasi, yang penting tadi sesuai aturan dia sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan undian gratis berhadiah. Jadi nggak ada Gitu. syarat khusus Nggak ada untuk ya, batas misalnya hadiahnya nominal. hanya 50 juta ya Ah, tetap aja dia harus mengurus izin gitu kan. baik. Dan juga ada pertanyaan dari Bimo melalui live chat Mm-mm. YouTube, apakah dana hibah perusahaan kepada Kemensos untuk undian berhadiah ini adalah bentuknya kewajiban? Dan bagaimana memastikan semua undian itu mematuhi kewajiban dana hibah tersebut? Bagaimana Kemensos memastikan pengelolaan dana hibah tersebut teralokasikan dengan baik, adil, dan merata? Oke, ini luar biasa pertanyaannya ya. Ya, panjang. Iya, kritis-kritis. Ya, baik Mas Bimo ya. Heeh. Jadi Mas Bimo, salah satu kewajiban penyelenggara undian gratis berhadiah adalah dia wajib membayar, kalau dulu namanya dana UKS ya, dana usaha kesetaraan sosial. Di Permensos baru dana hibah langsung. Itu minimal 10% dari nilai total hadiah. Oke. Jadi itu sifatnya wajib, wajib. Nah, kalau misalnya saya sampaikan nih dari 2016 sampai dengan sekarang itu dana hibah yang sudah terkumpul itu kurang lebih eh, 870 miliar dari 2016 Oke. kan. Nah, yang sudah dikeluarkan itu hampir 540 miliar. Nah, sehingga sekarang kita masih punya dana hibah sekitar 334-an miliar. Nah, Oke. tahun ini saja ini yang sudah masuk nih tahun ini ya, sampai bulan kemarin berarti ya. Itu sudah 89 miliar dan sudah dikeluarkan 93 miliar. Nah, dana ini memang tadi diperuntukkan
untuk membantu para pemeluk pelayanan kesejahteraan sosial, Hmm. atau kalau secara umum untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, jadi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan sosial di samping dari APBN gitu ya, ya tadi bersumber dari dana hibah penyelenggaraan undian gratis Oke. berhadiah gitu kan. Nah, Yang gitu. mana di Kemensos ya. Betul. Baik. Iya. Dan untuk pertanyaan berikutnya dari Wikan melalui live chat YouTube juga, bagaimana cara untuk mengecek suatu kegiatan undian itu legal atau tidak? Kemudian lembaga apa di daerah yang mengawasi kegiatan undian ini? Sebenarnya tadi sudah dijawab pertanyaan ini. Tapi kalau soal lembaga di daerah, tetap Kemensos ya Pak ya? Dinas sosial. Oh iya, Ah, maksudnya dinas sosial di bawah Kemensos kan ya? Kita koordinasi sih Pak, kan karena kalau dinas sosial kan di bawah Pemda. Oke. Tetapi selama ini kita sudah terjalin hubungan yang harmonis, Mm-mm. dan memang di tiap-tiap dinas sosial biasanya ada saksi undian. Nah, beliau inilah yang melakukan pemantauan pengawasan termasuk membantu perizinan bagi penyelenggara yang akan mengurus izin di daerah. Gitu. Baik, jadi dinas sosial lembaganya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Ini makin menarik ya perbincangan soal tema kita hari ini, karena memang kita sehari-hari memang sering mendapatkan ya kan, Betul. mendapatkan hadiah-hadiah dari undian-undian yang diselenggarakan oleh para penyelenggara ya. Semakin banyak undian berhadiah ini dilaksanakan, mungkin kalau dilakukan secara benar gitu ya, sesuai dengan peraturan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini akan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Betul. Dan tetap di ruang publik KBR, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.